Salam sejahtera untuk sekalian warga jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkat-Nya. Kami keluarga Jupiter Leo Betty mengucapkan selamat beribadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita sambut dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu terkasih, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54. Baitnya yang pertama, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami datang di malam hari ini. Kami mengucapkan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari, dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah perkenankan kami bersama dengan keluarga Jupiter Leo Betty di sini dalam ibadah rumah tangga. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena itu bukakan pikiran kami dan bimbing agar kami bisa mengerti, bisa memahami firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bacaan malam ini. Bacaan kita terambil dari Kitab Wahyu 2, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29.
Wahyu 2 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Kami silahkan untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah ini sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita malam ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayatnya ke-24 sampai 29. SBU, SGK, dan SGD memberi tema renungan pada malam hari ini adalah atas prakarsa Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan berjemaat, kita seringkali mendengar ungkapan bekerja di ladang Tuhan, atau bekerja untuk Tuhan, atau juga kita juga familiar dengan kata-kata melayani Tuhan. Intinya kita sering mendengar tentang pelayanan. Satu terminologi khas orang Kristiani yang memang kalau kita lihat tidak kita temukan di tetangga sebelah. Saking seringnya kita mendengar kata-kata melayani, pelayanan, lalu artinya kadang-kadang menjadi kabur. Kita ambil contoh. Ketika seorang pemuda dapat tugas dari gereja untuk mengantarkan beberapa surat-surat penting, dan kemudian dari gereja memberikan sekedar ongkos transport begitu, sang pemuda menolak. Katanya, tak usah, ini kan pelayanan begitu. Nah, di sini melayani berarti melakukan secara sukarela. Ada lagi contoh, ada beberapa gereja di Pelkes biasanya misalnya di Kalimantan, suka memberikan proposal untuk pencarian dana ke kita, dan kita biasanya juga menyetujui, ya kita perlu melayani mereka begitu. Lalu melayani di sini berarti membantu. Ada lagi contoh, minggu depan Pak Pendeta melayani baptisan kudus di gereja. Di sini melayani berarti melakukan atau memimpin. Ada lagi masih contoh, dalam latihan paduan suara, sang pelatih menyentil, jangan santai-santai, ini pelayanan. Di sini pelayanan berarti kesungguhan. Tentu kalau dicari akan sangat banyak arti dari melayani begitu. Bapak Ibu yang terkasih, perikop bacaan kita malam ini yang terambil tadi dari kitab Wahyu. Sedikit, kitab Wahyu bahasa Yunaninya adalah apokalipsis atau pengungkapan. Di sini
ada surat dari Yohanes kepada 7 jemaat, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pada malam hari ini perikop kita terambil dari jemaat Tiatira, yaitu kepada jemaat di Tiatira. Bapak Ibu, jemaat di Tiatira digambarkan sebagai jemaat yang murah hati, rajin memelihara ajaran yang benar, jemaat yang bergiat dalam pelayanan, jadi tidak melempem begitu. Dalam utang piutang pun mereka rajin untuk melunasi bila imam menagih. Dan jemaat ini pun adalah jemaat yang bertumbuh. Tidak heran kalau jemaat Tiatira dipuji, diacungi jempol, dan perkembangannya juga positif. Karena itu di bagian akhir ayat 19 disampaikan, "Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Namun demikian, ada hal yang dianggap kurang, yaitu ketika jemaat Tiatira ini dianggap membiarkan seorang nabiah yang bernama Isabel, yaitu ratu yang sangat jahat, yang ditakuti dan punya pengaruh yang sangat kuat, yang membawa ajaran sesat. Dengan popularitasnya, pengikutnya cukup banyak. Salah satu ajarannya adalah segala apapun halal. Apapun yang kita inginkan, selama tidak merugikan orang lain, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita bisa dan bebas menikmati semuanya. Ini adalah ajaran yang menyesatkan begitu. Akibatnya terjadi praktek-praktek seks bebas dan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tetapi kita tahu hukuman akan dijatuhkan bagi Isabel dan para pengikutnya. Allah akan menunjukkan kuasanya atas Isabel. Dalam ayat selanjutnya, ada seruan kepada jemaat di Tiatira yang tetap setia dan berpegang teguh pada Kristus, yang diberikan pujian. Mereka yang setia kepada Kristus diberi janji-janji terdiri dari 2 hal. Yang pertama, mereka akan dikaruniai kuasa atas bangsa-bangsa. Janji ini terambil dari Mazmur 2 ayat yang ke-8 sampai 9. "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu." Ayat ini biasanya menjadi salah satu pemberi semangat bagi gereja Kristen di dalam memberitakan Injil. Yang kedua, janji mengenai bintang timur atau bintang pagi. Janji ini tidak lain janji mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Jika orang Kristen hidup benar, di akhir hidupnya ia akan menjadi milik Kristus sepenuhnya dan tidak akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Jadi memang jemaat di Tiatira ini harus berjuang keras dan bertekun untuk dapat mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Tentu ini tidak mudah akibat pengaruh yang terus-menerus dari ajaran sesat yang tadi disampaikan oleh Nabiah Isabel. Yang menurut ajaran Kristiani yang benar, maksudnya walaupun benar segala sesuatu itu halal, tetapi tidak semuanya berfaedah atau membangun, bahkan bisa merugikan pertumbuhan iman jemaat. Rasul Paulus pun mengingatkan orang Kristen harus mengejar karunia yang paling utama, yakni kasih. Jadi harus mengejar apa yang membangun dan yang mendatangkan damai sejahtera. Rasul Yohanes juga menyampaikan dan mengingat jemaat Tiatira bahwa Allah di dalam Kristus telah berprakarsa menebus, menyelamatkan, dan memelihara jemaat sehingga
mereka tidak berjuang sendiri, dan Kristus juga yang akan menguji batin dan hati tiap orang dalam rangka mempertanggungjawabkan tiap-tiap perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-19 dan ayat 26 disinggung bagaimana jemaat Tiatira bergiat dalam pelayanan dan juga menang dan melakukan pekerjaanku gitu. Inilah yang sering kita sebut dalam kehidupan berjemaat, bekerja di ladang Tuhan atau bekerja untuk Tuhan, dan yang sering kita sebut dengan pelayanan atau melayani Tuhan. Apapun pengertiannya Bapak Ibu, tetapi ketika kita melakukan pelayanan, maka sebenarnya itu bukan sekedar rasa tertarik dan bukan pula karena kita mempunyai ambisi pribadi, melainkan karena kita diutus oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Saya ulangi, karena kita diutus oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Jadi, pelayanan gerejawi sama sekali bukan pekerjaan milik kita sendiri, melainkan pekerjaan kepunyaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Pekerjaan kepunyaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudson Taylor, seorang misionaris gereja Protestan Inggris di Cina awal abad 20. Dia mempunyai pemikiran yang menarik. Pekerjaan Tuhan bukanlah manusia bekerja untuk Tuhan, melainkan karya Tuhan yang dikerjakannya melalui tangan manusia. Saya ulangi, pekerjaan Tuhan bukanlah manusia bekerja untuk Tuhan, melainkan karya Tuhan yang dikerjakannya melalui tangan manusia. Pandangan Taylor ini sebenarnya menggunakan apa yang Kristus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, pemahaman ini menjadi penting bagi kita oleh karena bisa membedakan antara bekerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan dengan bekerja untuk dunia. Maksudnya untuk kebutuhan pribadi, misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Karena itu, ketika seseorang melakukan karya-karya pelayanan bagi Kristus, apa yang terjadi sesungguhnya adalah Allah yang berinisiatif atau Allah yang berprakarsa untuk bekerja melalui orang-orang yang dipanggilnya. Jadi atas prakarsa Allah, bukan mau kita. Coba kita perhatikan ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, ini mengindikasikan ada hubungan tak terpisahkan antara hidup berkemenangan dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Jemaat terkasih, dunia dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya adalah ladang pelayanan. Setiap orang percaya dipanggil untuk bekerja di ladang itu. Untuk menjadi pemenang, setiap orang harus merespon panggilan itu dan mengerjakan kasih kebenaran dan keadilan Allah. Sebab hanya orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tersebut yang dapat menjadi pemenang. Artinya apa? Berarti kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita hanya dapat terjadi oleh inisiatif, oleh prakarsa Tuhan yang memanggil dan mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Ingat, hanya oleh Tuhan dan hanya dengan hidup di dalam Dia kita dimampukan untuk pekerjaan tersebut. Pemahaman semacam ini menjadi penting karena kita sering tidak tahu atau mungkin tidak mengerti atau tidak paham bahwa ada batas-batas antara kemampuan kita sendiri dan campur tangan Tuhan. Karena itu, sudah semestinya apapun bentuk layanan kita, apapun perbuatan baik kita,
benar dan adil bagi semua ciptaan tidak harus membuat kita bertepuk dada, berbangga hati bahwa kita telah melayani Tuhan, melainkan, dan ini sikap yang seharusnya, yaitu dengan rendah hati mengakui bahwa kita dapat melakukan semua itu hanya atas prakarsa Tuhan yang bekerja melalui tangan kita. Atas prakarsa Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan berjemaat kita saat ini? Nah, ini kebetulan ada ketua 5. Jadi seringkali kita di PHM itu dalam mencari anggota-anggota, baik untuk pengurus pelkat, baik untuk menjadi komisi, baik untuk satgas, panitia, sangat susah. Banyak sekali yang tidak mau, atau mau tapi ternyata setengah hati di jalan, ya tidak melaksanakan seperti yang kita harapkan. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin patut kita renungkan bersama tadi ya. Adalah satu poin, salah satu penginjil mengatakan begini, Tuhan Yesus berpesan agar kita saling melayani. Tiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Ini harus kita pahami. Tetapi memang mungkin kita tergoda kepada pemikiran-pemikiran para filosof seperti Plato misalnya. Dia mengatakan, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Ini adalah pemikiran filsafat. Tetapi ada satu hal yang dikatakan juga oleh penginjil, kita melayani Tuhan karena kita ingin menyatakan rasa syukur, hormat, dan cinta kita kepada Tuhan. Saya ulangi, kita melayani Tuhan karena kita ingin menyatakan rasa syukur, hormat, dan cinta kita kepada Tuhan. Jemaat terkasih, menutup renungan pada malam hari ini, mari kita ingat lagi beberapa hal. Yang pertama, pelayanan yang terjadi sesungguhnya adalah karena Allah yang berinisiatif untuk bekerja melalui orang-orang yang dipanggilnya. Bukan inisiatif kita, Tuhan yang berprakarsa. Yang kedua, hanya orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan yang dapat menjadi pemenang. Karena itu, marilah kita bekerja di ladang Tuhan karena kita ingin menyatakan rasa syukur, hormat, dan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan merespon firman Tuhan yang kita baca. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ya. Maha kasih yang ilahi. Maha kasih yang ilahi, maka surga turunlah, mendiami hati kami, mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami naikkan rasa syukur Tuhan atas firman yang malam hari ini kami dengarkan. Biarlah kami bisa ikut aktif dalam berpelayanan, karena kami menyadari itu adalah ungkapan syukur kami, cinta kasih kami kepadamu Tuhan.
Dan biarlah ini menjadi pemahaman kami bersama sebagai jemaat-Mu. Tuhan, di malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk pelayanan di GPIB Immanuel Semarang. Kiranya Engkau berkati pelayanan yang dilakukan oleh para presbiter, pendeta, penatua, diaken maupun unit-unit misioner yang terdapat di dalamnya, dan kiranya Engkau memberkatinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Jupiter Leo Betty yang pada malam hari ini telah menerima kami dengan sukacita. Kami ingin berdoa untuk Bapak Jupiter Leo Betty dan Ibu, kiranya Engkau memberi kesehatan yang baik bagi beliau ini, agar beliau bisa menikmati kehidupan bersama dengan anak-anaknya. Demikian kami ingin berdoa untuk anak-anak yang terkasih, Yuda, Yesi, dan Yosua yang pada malam hari ini juga hadir. Kiranya Engkau memberkati masing-masing dalam segala aktivitasnya. Yuda dengan segala talentanya telah berkiprah di dunia hiburan. Demikian dengan Yesi yang juga mengawal dan selalu menyertai kehidupan kakaknya. Dan kami ingin berdoa tentu saja untuk Yosua yang bertugas sebagai anggota Brimob. Kiranya Engkau selalu menyertai Tuhan, agar bisa bekerja dengan baik dan akhirnya memiliki karier yang baik. Tuhan, limpahkan kebahagiaan kepada Bapak Leo Betty dan keluarga besarnya ini, agar beliau bisa mengarungi kehidupan ini dengan penuh kasih-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit, namanya Oma Katim yang masih dirawat di Trogorejo dalam proses pemulihan kembali karena sakitnya. Kiranya Engkau menolong Tuhan, agar Kau pulihkan kembali Oma sehingga bisa kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga ingin berdoa untuk anak dari Ibu Tuti Lumingas, Eta, yang juga sekarang dalam proses menanti kelahiran bayinya. Biarlah Engkau juga menolong agar bayi ini nanti juga bisa lahir dengan selamat, baik bayi maupun ibunya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Sekalipun telah terjadi penurunan kasus, telah terjadi pelandaian kasus-kasus baru, tetapi kami mohon pertolongan-Mu agar ini semakin membaik dan tidak terjadi yang kami khawatirkan bersama, yaitu gelombang ketiga. Bagi teman-teman jemaat di sektor 4 yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kami juga mohon agar Kau juga menyertai kehidupan mereka. Demikian pula dengan dari jemaat yang mungkin saat ini dalam keadaan terbebani menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah, baik masalah ekonomi maupun masalah-masalah yang lainnya, sakit penyakit. Kiranya Engkau menolong, menilik satu persatu dari mereka. Ya Tuhan, itulah doa kami, dan doa ini kami naikkan hanya beralahkan satu nama saja, Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan, dengan mengingat kata Alkitab yang dibacakan dari kitab Mazmur 67 ayat yang ke-6 sampai 8, yang demikian firman-Nya. Kiranya bangsa mengucap syukur, ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita akan memberikan syukur seraya menyanyikan Kidung Jemaat 287 bait yang pertama. Sekarang beri syukur dan berikutnya. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan bagimu, agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kepadamu ya Tuhan, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Dengarkah amanat pengutusan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar janganku sesat. Jamu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan berubah enggan, bila Tuhanku membimbing, mau lampun tentram. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Leo Betty dan Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai dan sampai berjumpa di dalam ibadah berikutnya. Terima kasih.